Ya pemirsa, rencana pengguliran hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 semakin menemukan kepastian. Namun bukan tidak mungkin rencana menggunakan hak angket DPR itu bisa batal ketika proses menuju pengambilan keputusannya justru digembosi. Apalagi belakangan semakin kencang narasi bahwa hak angket tidak cocok untuk menyelidiki pemilu. Sudah bersama kami beberapa narasumber. Yang pertama nanti akan bergabung adalah politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus lewat sambungan Zoom, dan sekarang sudah bergabung bersama kami Ketua DPP Demokrat Herman Khairun lewat sambungan Zoom, dan hadir bersama saya di studio Metro TV kritikus politik Faisal Assegaf. Pak Herman, selamat malam. Selamat malam. Baik, Bang Faisal, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Baik, kita masih menunggu bergabungnya Bang Deddy Sitorus dari PDI Perjuangan. Tapi saya ingin langsung bertanya ke Bang Faisal dulu ya Pak Herman ya, karena ada di sebelah saya, jadi saya harus dahulukan begitu. Bang Faisal, kalau melihat sudah banyak hitung-hitungan bahwa hak angket ini kalau mau nanti diplenokan di rapat paripurna itu ada kekuatan-kekuatan, baik yang dari kubu 02 maupun 01 dan 03. Pertanyaannya adalah apakah memang kemudian hak angket ini akan mulus berjalan, benar-benar akan jadi hak angket menduga atau meneliti kecurangan pemilu, atau memang bisa jadi di tengah jalan ini akan gembos? Ya, ini tergantung sikap dan dinamika yang berkembang. Kalau membaca dari soliditas partai kan terlihat jelas. Yeah. 3 partai yang bergabung di kubu 01, kemudian sikap PDIP dan P3. Kalau dihitung dibawa ke paripurna untuk melegalkan hak angket, itu komposisinya udah cukup. Yeah. Terkait dengan materi ini yang menjadi perdebatan krusial, karena menyentuh pada wilayah isu yang sensitif. Salah satu adalah menyangkut kecurangan pemilu dengan melibatkan dugaan keterlibatan alat-alat negara, kekuasaan, dan kemudian ada ancaman kalau itu hak angket bisa membuktikan fakta-fakta yang tersedia, maka bisa berujung pada pemakzulan. Nah, 2 konteks ini kan yang sangat sensitif dan terus dibicarakan. Tapi sebentar Bang, dari hak angket digulirkan, kalau bisa bergulir, sampai kepada pemakzulan, kalau itu jadi di ujungnya, itu kan masih panjang sekali prosesnya. Tidak juga. Bisa tergantung konsensus di dinamika di parlemen. Misal sekarang kalau kita lihat kan nanti tanggal 5 Maret baru selesai reses kan. Tapi Nasdem, PKS, dan PKB itu kan sudah melakukan satu konsolidasi. Kemudian PDIP juga berkali-kali mengatakan kami sudah siap kan. Tentu ada langkah-langkah pengorganisasian anggota sebagai tindakan untuk memastikan angket itu berjalan pada tahapan prosedurnya. Jadi perdebatan soal prosedur kita sudah menemukan deklarasi dari 01 maupun 03. Mereka tidak mundur dan mereka akan menggunakan hak konstitusi ini untuk menjawab aspirasi publik terkait dengan keresahan publik menyangkut dengan pemilu. Baik, saya ingin ke Pak Herman. Pak Herman, ini kalau menurut Bang Faisal, kelihatannya partai-partai pengusung paslon 01 dan 03 sudah solid untuk mengajukan hak angket. Dan kalau kita dengar dari Ketua Umum Anda, Pak AHY, Mas AHY, itu Demokrat juga solid untuk menolak angket. Benar solid menolak angket atau seperti apa Pak Herman? Ya begini ya, kita kan harus melihat ada 2 sisi. Pertama sisi substansinya, yang kedua adalah proseduralnya. Sampai hari ini tidak pernah jelas kemana arah hak angket ini. Karena hak angket ini kan harus diusulkan oleh 25 anggota, lebih dari 1 fraksi. Dan sampai saat ini proposal itu tentu belum ada. Dan untuk bisa melaju juga harus mendapatkan dukungan setengah plus 1 dari jumlah anggota DPR. Ini mekanismenya ya untuk hak angket. Dan sampai hari ini tidak jelas gitu ya. Dan kalau kemudian bahwa terus dilakukan delegitimasi terhadap hasil pemilu, sampai saat ini kan perhitungan sedang berlangsung. Dan bahkan kalau menilik ke belakang bahwa seluruh tahapan pemilu itu kan disahkan oleh seluruh para pihak, oleh seluruh paslon, oleh seluruh partai-partai yang tergabung dalam koalisi. Nah,
Kemudian sambil berjalan, apalagi yang kemudian menjadi persoalan. Kan sejatinya pemilu adalah proses demokrasi yang semuanya harus saling menghormati. Yang menang ya tidak jumawa gitu ya, bisa mengakomodir yang lainnya. Yang kalah ya kita kan belum ada kepastian kalah menang. Ini kan kita tunggu nanti sampai penetapan oleh KPU siapa yang nanti memenangkan. Baik, Pak Herman, kontestasi ini. kalau yang dijadikan argumentasi adalah temuan kecurangan-kecurangan, Pak, yang beberapa pihak mengatakan diduga ini terstruktur, ada sistematis. Itu Partai Demokrat tidak melihat itu, Pak? Saya kan ikut kontestasi. Saya juga adalah calon anggota legislatif. Saya melanjutkan gitu ya. Dan saya di lapangan bertemu dengan semua orang. Dan saya bertanya, saya ingin tahu sebetulnya sejauh mana sih ada intervensi pemerintah. Rasa-rasanya justru saya bertanya kepada rakyat, rakyatlah yang menjawab. Dan bahwa kemudian suaranya Pak Prabowo dan Mas Gibran menang satu putaran, yang saya tahu ya tidak ada persoalan. Memang rakyat sebagian besar mendukungnya. Pak Herman, kalau saya juga ingin menang. Gitu. Menegaskan saja begini, Pak. Kalau kemudian teman-teman dari DPR, dari partai pengusung 01 dan 03 akan mengajukan hak angket ini, maka Partai Demokrat akan menolaknya atau memang diserahkan kepada masing-masing anggota fraksi? Gini kan ada prosesnya ya, ada prosesnya. Jadi tidak serta-merta hak angket jadi hak angket. Betul. Nanti ini kan ada proses dulu, mengajukan dulu proposalnya seperti apa gitu. Kalau kemudian bahwa ada upaya-upaya untuk menggagalkan pemilu, saya kira ini upaya yang sudah tidak konstruktif menurut saya gitu ya. Dan kalau hak DPR itu akan digunakan oleh para anggota DPR, yaitu hak konstitusional. Baik. Gitu ya. Tetapi tentu bagi Demokrat akan mencermati sejauh mana sebetulnya yang menjadi proposal terhadap hak angket ini. Jangan sampai kemudian hak angket dengan definisi bahwa ini terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan undang-undang pemerintah, hak penyelidikan gitu ya, kemudian dijadikan hak lainnya untuk bisa mendelegitimasi terhadap hasil pemilu. Menurut saya ini kita berbagi ruang juga dengan Bang Deddy Sitorus dari PDI Perjuangan yang sudah bergabung. Bang Deddy, selamat sore menjelang malam. Selamat sore, malam masih jauh, baru jam 6. Bang Herman, terpilih lagi ya. Bang Deddy, pertanyaan pertama saya begini Bang Deddy. Kalau tadi Bang Faisal mengatakan dari partai-partai pengusung paslon 01, ada Nasdem, ada PKS, PKB, itu sudah konsolidasi untuk menyetujui mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu di DPR. Kalau PDI Perjuangan itu kan yang kita menunggu sebetulnya, itu sudah solid akan mengajukan hak angket ini atau seperti apa? Bisa dijawab dengan ya atau tidak, Bang Deddy? Nggak bisa dong dengan ya atau tidak. Oh, tidak bisa? Itu hanya bisa di sidang, Mas. Ya. Tapi saya akan katakan bahwa prosesnya sedang berlangsung dan saya punya keyakinan bahwa PDI Perjuangan akan ikut serta dalam mengusung hak angket ini. Tetapi saya juga akan harus menekankan lebih dulu ketika berbicara hak angket. Pertama, bahwa hak angket itu konstitusional, hak yang dijamin undang-undang, merupakan kewenangan dari DPR. Ada prosedurnya, ada prasyaratnya, segala macam. Tentu itu harus diikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, hak angket ini bukan untuk terkait dengan katakan perolehan suara atau sengketa pemilu. Bukan, tidak ada urusan itu. Itu mungkin ada di hilir. Kenapa? Karena kalau soal hitung-hitungan suara ya urusannya sama KPU. Soal pelanggaran dalam konteks kepemiluan, prosedural kepemiluan urusannya dengan Bawaslu dan Gakumdu. Kalau sengketa hasil pemilu itu di MK. Lalu apa yang akan kita bicarakan di angket ini? Kita mau melakukan satu pendalaman terhadap situasi yang memang sepanjang sejarah kita baru ini kita alami. Di mana ada seorang presiden sedang menjabat, anak kandungnya berkontestasi sebagai calon wakil presiden. Oleh karena itu kemudian menyebabkan banyak komplikasi dalam pelaksanaan pemilu kita, misalnya apa yang terjadi di MK, lalu diikuti dengan KPU yang semaunya sendiri tanpa merubah
tanpa berkonsultasi dengan DPR, dengan Komisi 2, Baik. itu terkait dengan PKPU. Dan Bang Deddy, seterusnya, dan saya seterusnya. ingin mengulang sedikit tadi sebelum ini Pak Herman mengatakan kalau ada pihak-pihak yang mau menggagalkan pemilu, ya jangan. Apakah memang tujuan hak angket ini kalau nanti diajukan termasuk oleh PDIP itu untuk menggagalkan pemilu ini, Bang Deddy? Kan Anda nggak menyimak yang saya bilang tadi. Hak angket itu tidak ada urusannya dengan perolehan suara partai maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oke. Ya, tidak ada urusannya. Itu kan tadi saya sudah bilang, kalau tentang perolehan suara, siapa yang banyak, siapa yang sedikit, itu kan urusannya dengan KPU. Baik. Urusan pelanggaran prosedural pemilu itu ada di Bawaslu dan Gakumdu. Oke. Ini sengketa sudah hasil pemilu itu ada di MK, kan saya sudah jelaskan di awal. baik, Bang Deddy, saya hanya mengulangi ini, saya berikan kesempatan kepada Pak Herman. Ini tadi Pak Herman yang mengatakan, Pak Herman sudah dijelaskan oleh Bang Deddy itu bukan untuk menggagalkan pemilu. Pak Herman bagaimana? Saya belum selesai. Jadi saya mau bilang itu tidak ada urusannya dengan proses yang sekarang sedang berlangsung di KPU. Ya, tidak ada urusannya. Baik. Ini adalah urusan DPR, kami sebagian partai-partai ini yang memang ingin melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang. Undang-undang apa? Baik. Terkait kepemiluan. Apakah memang benar sudah langsung umum, bebas, dan rahasia? Terkait dengan netralitas aparat, ASN, dan sebagainya. Baik. Kan begitu nih. Baik. Terkait dengan apa lagi? Terkait dengan misalnya APBN, ya, apakah perubahan nomenklatur di mana sekian persen dari masing-masing kementerian lembaga dipotong untuk jadi bansos, apakah itu benar? Ada konfirmasi dari mekanisme APBN kita. Baik, Bang Deddy, terima kasih. Apakah Presiden pidato di depan para kepala staf di pangkalan militer bukan sebagai hal yang melanggar etika. Bagian itu nanti kita akan bahas lebih jauh, Bang Deddy, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Time News segera kembali. Ya, sementara kita tahu tanggal 1 Oktober DPR itu sudah berganti dengan DPR yang baru. MPR-nya juga sudah berganti. Nah, kalau ini terus berlanjut, ya, sementara lewatlah tanggal 20 Oktober. 20 Oktober itu presiden yang baru harus dilantik. Pak Jokowi sudah habis masa jabatannya. Tapi kita masih ribut aja soal angket. Negara ini bisa, kalau sampai tertunda, pelantikan presiden, negara itu bisa berada dalam keadaan chaos. Ya. Jadi nggak ada penguasa yang sah. Tanggal 20 Oktober malam, jam 12 malam, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin itu bukan presiden dan wakil presiden lagi. Kelihatannya kejar-kejaran dengan waktu itu menjadi salah satu faktor penting juga, Bang Faisal, yang barusan dikatakan Pak Yusril. Itu bagaimana? Kalau kemudian angket ini benar digulirkan, nanti bisa membuat kekosongan pemerintahan misalnya begitu? Atau kekosongan anggota dewan atau bagaimana? Ya, kalau Bang Yusril ini nggak bisa dirujuk. Karena kalau dia mesra sama kekuasaan, pendapatnya semua dicari untuk membenarkan kekuasaan. Oh begitu? Iya kan? Tapi kan betul juga waktu sangat terbatas. Dia sendiri mengatakan hukum itu ditegakkan walaupun langit itu mau runtuh. Jadi satu hari pun presiden tidak bisa dilantik, kemudian ada pemakzulan dan lain-lain, itu hal biasa saja. Hal biasa. Jadi yang penting dibicarakan soal angket ini kan, ini satu konsolidasi hak konstitusi rakyat yang disalurkan lewat partai-partai yang mau berdiri bersama rakyat. Yaitu 4 partai, PDIP, PKB, PKS, dan Nasdem. Nah, mereka yang mungkin menganggap pemilu ini tidak curang, negara ini baik-baik saja, saya kira nggak usah tanggapi. Misal zaman Pak SBY kan, ketika hak angket 2009 digulirkan, itu tidak ada reaksi dari SBY pada saat itu sebagai presiden. Nah, sekarang justru muncul baru menjadi menteri Pak Agus, berapa hari kemudian berbeda sikap dengan sikap negarawan Pak SBY. Jadi pokok masalah begini, Bung Leo. Ada penglihatan jutaan orang dengan sangat terang. Melalui semua pemahaman yang objektif bahwa pemilu ini kan terjadi kecurangan. Masif, terstruktur. Bahkan Kompas baru hari ini mengatakan 51 juta warga
menerima bantuan kan Iya. dari bansos. Iya. Jadi ini bukan hanya persepsi individu, tapi media, peneliti, guru besar, hampir semua komponen bangsa. Oke. Nah, belum ada dalam saluran demokrasi ini, misal lembaga-lembaga penjaga demokrasi ini berdiri berpihak kepada rakyat. Misal MK, pemilu belum digelar sudah hancur kan. Oke. Bawaslu yang mesti melakukan pengawasan secara berani tidak punya nyali untuk mengungkap itu. Nah, ada partai menggunakan haknya di DPR untuk melawan para pencuri suara. Itu hak konstitusional ya? Hak konstitusi, hak warga negara. Diakui, dijamin. Partai yang berdiri atau dipasung di istana mestinya tahu diri dong. Oke. Mereka legowo, rendah hati. Karena ini kan hak pada wilayah partai yang tidak Baik. ada urusan sama mereka. Oke. Jadi mereka nonton saja proses ini. Baik. Cuma saya mau tambah sedikit Ya, begini. Mungkin sedikit saja, perlu Bang. dikonfirmasi ke Bung Deddy. Sampai hari ini PDIP belum menunjukkan sikap. Ibu Mega belum keluar. Oh. Belum menyampaikan satu pidato yang sama dengan Pak Surya Paloh. Tapi semangatnya kan didukung. Tadi Bang Deddy mengatakan Masih mewakili mendukung semangat untuk para angket. politisi di lingkaran Ibu Mega saja. Publik menanti Oke. Ibu Mega sama Pak Surya segera kumpul sehingga ini tidak jadi lagi perdebatan krusial. Dia betul-betul langkah yang konkret dan masuk ke arena Oke. penggunaan hak konstitusi secara efektif. Dan kalau angket ini bergulir tidak akan mengganggu jalannya pemilu dan jalannya suksesi Udah dijawab pemerintahan. sama Bung Deddy tadi kan. Oke. Hampir semua orang menjawab itu, nggak ada urusan sama Tidak ada pemilu. urusan dengan itu. Penggunaan uang rakyat hampir 100 triliun, Oke. penyalahgunaan kewenangan, dan itu harus diaudit melalui mekanisme di DPR. Baik. Satu pengadilan konstitusi yang memang memberi rasa takut kepada Jokowi dan pendukungnya. Jadi Oke. wajar reaksi-reaksi itu. Nanti kita akan juga bertanya ke Bang Deddy dan juga ke Pak Herman tentunya. Tapi kita harus jeda sebentar untuk mengikuti kumandang azan maghrib berikut ini. Terima kasih karena masih bersama kami pemirsa, dan saya ingin langsung bertanya ke Bang Deddy ya. Bang Deddy, tadi Bang Faisal sudah bertanya soal sikap resmi dari PDIP. Itu resmi akan kapan atau seperti apa Bang Deddy? Boleh dijelaskan? Itu akan resmi pada waktu diumumkan. Soal kapan, saya kira itu iramanya partai yang punya. Kita akan mendalami dengan sangat serius persoalan-persoalan seperti ini. Ya. Karena kan kita tidak hanya berhitung soal bahwa hanya hak angket terjadi. Apa yang akan kita cari, elaborasi, verifikasi, dan sebagainya. Apa kemudian konsekuensi atau perbaikan yang akan terjadi. Kan yang perlu dilakukan melalui perubahan undang-undang atau apa kan. Yeah. Itu semua harus didalami. Yeah. Ya, karena kan yang paling penting dari hak angket ini adalah bagaimana mengaudit seluruh kelembagaan yang terkait dengan kepemiluan, seluruh kelembagaan yang terkait dengan kekuasaan. Bahkan dalam hal tertentu mungkin perlu juga nanti kalau hak angket ini jadi, itu Persepi itu harus diundang untuk mempertanggungjawabkan semua lembaga survei ya, yang keluar. Apakah itu juga memang tidak bagian dari upaya mencederai pemilu misalnya. Jadi ini sangat luas, melibatkan banyak kementerian. Apakah bansos itu dikeluarkan pada waktu yang tepat? Apakah itu tidak menguntungkan atau merugikan salah satu paslon? Jadi ini urusannya yang mahal luas, nggak ada urusan sama hasil pemilu. Jadi namanya Bawaslu nggak usah deh komenin, ya. Karena ini tugasnya DPR, termasuk juga KPU. Udah kerja aja. Bang Deddy, urusan dengan itu. Ini kan waktunya juga terbatas ya, 20 Maret itu batas terakhir KPU menetapkan pemenang pemilu. Itu kalau sudah ditetapkan lalu angket ini berjalan melampauinya, itu akan tetap berjalan atau seperti apa Bang Deddy? Loh kan tadi saya sudah bilang. Tidak terkait. Kalau urusan suara perolehan itu urusannya KPU. Sengketa hasil itu urusannya dengan Mahkamah Konstitusi. Angket ini tidak untuk menggagalkan pemilu. Ya, tapi kita ingin melihat bagaimana kita bisa meyakinkan publik, meyakinkan rakyat bahwa pemilu yang kemarin itu memang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah, etika, regulasi, konstitusi, dan sebagainya. Apakah lembaga-lembaga yang memiliki kekuasaan, terutama eksekutif, itu memang sudah berjalan dengan fungsinya yang terkait dengan kepemiluan. Hal apa yang kita pelajari? Misalnya yang paling penting, kalau saya pribadi nih, kita harus atur ke depan tidak boleh ada presiden yang sedang menjabat, anaknya juga mencalonkan diri, misalnya satu contoh. Jadi nggak usahlah pusing dengan ini pemilu nanti menunda, angket menunda hasil pemilu, nggak ada urusan Pak. Tidak ada urusan ya.
Terima kasih Bang Deddy. Pak Herman, boleh ditanggapi, ini sudah ditegaskan oleh Bang Deddy bahwa tidak ada tujuan untuk menggagalkan pemilu. Bagaimana Pak Herman? Iya, tetapi perlu diingat bahwa seluruh tahapan pemilu itu sudah disahkan baik oleh paslon maupun oleh partai-partai. Jadi kita mau flashback-nya kemana gitu ya? Ke tahapan mana? Karena kalaupun kemudian bahwa yang diselidiki adalah pemerintah, kebijakan pemerintah, pelaksanaan undang-undang, karena definisi hak angket kan seperti itu. Haknya adalah untuk melakukan penyelidikan atas pelaksanaan kebijakan undang-undang yang berdampak strategis, kemudian cakupan luas dan berdampak terhadap masyarakat. Nah, ini di mana dulu dong kita tempatkan, sehingga ya kalau kami jawab bahwa memang sampai saat ini tidak ada urgensinya. Kalau persoalan pemilu dikait-kaitkan dengan kemudian persoalan lainnya dengan pemerintah. Toh tahapan-tahapan yang dilakukan sudah semua disahkan, dari mulai penetapan daftar pemilih tetap, kemudian tahapan-tahapan lainnya, penetapan calon presiden dan wakil presiden, legislatif, dan sampai kepada sekarang sedang tahapan perhitungan. Semestinya kan semuanya menjaga dulu ini. Kalau kemudian bahwa hak angket ini bergulir, ini juga bukan sesuatu yang kiamat. Hak angket itu kan hak penyelidikan. Masih ada satu tahapan, yaitu hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat harus disetujui oleh 2/3 anggota DPR. Artinya masih jauh, Bung Faisal ya. Jadi bukan kemudian akan, betul kata Pak Yusril, bahwa ini ada tahapan panjang. Dan kalau kemudian tidak ada kepastian terhadap bangsa ini, yang kasihan rakyat. Kalau bangsa ini kemudian terganggu oleh sebuah hal yang menyebabkan kegaduhan, bahkan mengganggu terhadap situasi stabilitas pemerintahan, ya ini yang dikhawatirkan. Pak Herman, kalau kemudian hak angket ini ternyata digulirkan bukan hanya untuk pilpres Pak, tapi juga untuk pileg. Karena disebut-sebut juga ada beberapa kali kejadian suara-suara caleg anggota legislatif itu hilang dengan ajaib. Anda setuju atau tidak Pak Herman? Angket. Kalau persoalan-persoalan itu silakan masuk dalam sengketa yang tadi sampaikan dalam sengketa hasil ya. Baik. Ya, itu Bang Faisal, karena sudah disebut Pak Herman. Kalau Bang saya Faisal begini, hak angket itu hak DPR. Jadi kita nggak usah juga bawa rakyat, kasihan ini. Kita juga berpikir kok kelangsungan bangsa ini. Jadi jangan seolah-olah kita jadi penjahat juga gitu loh. Jadi mari kita berpandangan positif aja. Ini konstitusi. Ini kan bagi Demokrat kan pertimbangkan urgensinya. Kalau urgensinya belum sampai pada tahapan urgensi, ya memang itu adalah hak konstitusional gitu ya. Baik Pak Herman dan Bang Deddy, tahan dulu. Saya ingin bertanya dulu ke Bang Faisal. Bang Faisal. Enggak, saya belum selesai nih. Ya, ini kesempatannya bukan giliran Bang Deddy, ini gilirannya Pak Faisal. Sebentar. Kalau bicara rakyat kan nanti kita bicara lagi Bang Deddy. Jadi jangan gitu dong, ya. Kita kalau dipandang tidak urgen itu kan menurut Demokrat. Kalau menurut kami urgen. Ya kan nggak boleh Anda mengatakan bahwa kami kemudian tidak mikirin rakyat. Ya kan tadi ditanyanya Demokrat. Kalau saya mengatakan Demokrat. Bang Deddy dan Pak Herman boleh tahan dulu sebentar, kita bertanya dulu ke Bang Faisal. Bagaimana? Silakan Bang. Begini, kalau posisi Bung Deddy sama Bang Firman ini, Bang Herman, ini kan anggota. Dia bukan orang yang memiliki otoritas di dalam partai politik. Sementara di kubu PKB, Nasdem, dan PKS itu yang bicara sekjen dan ketua umum. Maksudnya firm begitu? Iya, sesuatu yang pasti sudah melalui proses rapat di internal. Dan mereka sampai pada tujuan harus menggelar hak angket. Nah, kalau hak angket ini dialamatkan karena ada mencuri uang negara, mencuri suara rakyat, kemudian ada satu kelompok berdiri di sana melakukan perlawanan, rakyat akan mengatakan, ini pembela para pencuri, pembela pencuri suara rakyat, pencuri uang negara. Karena ada penggunaan anggaran dan hilangnya jutaan suara rakyat. Ini kan yang jadi masalah Nah, pertanyaan saya mungkin yang jadi ditunggu publik ini cuma satu. Pak Surya Paloh dan mitra koalisi di kubu 01 itu sudah berdiri terang. Kapan ini Ibu Mega keluar dari sikap elitisnya? Kita akan tunggu itu. Jadi harus cepat waktu Ibu Mega keluar untuk tidak menciptakan harapan palsu. Jangan sampai kemudian para
Oke. Kawan-kawan di lingkaran Ibu Mega itu asik berbicara, keputusan akhir Ibu Baik. Mega takluk sama istana kan? Oke, kita tunggu saja berarti sama-sama. Terima kasih Bang Faisal Assegaf dan Bang Deddy Sitorus dan juga Pak Herman Kairon untuk berbincang bersama kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.